Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, dengan berat hati, kali ini kita akan belajar secara daring atau pembelajaran jarak jauh ya. Meskipun demikian harus tetap semangat. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu. Silakan berdoa masing-masing dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mari kita lanjut. Sudah siap belajar? Nah, hari ini kita akan belajar tentang bilangan oksidasi atau disingkatnya biloks. Tujuan pembelajarannya, kita harus menentukan bilangan oksidasi dan juga kita akan menerapkan aturan penentuan biloks dalam menghitung biloks suatu unsur. Ingat ya, biloks itu adalah bilangan oksidasi. Nah, coba amati kedua gambar ini. Ada apel yang telah dikupas, kemudian ada paku yang berkarat. Pernah menemukan peristiwa seperti ini kan? Oke, buah apel yang dikupas ini lama-kelamaan dalamnya akan berubah warna menjadi kecoklatan. Ini terjadi karena buah apel teroksidasi atau bereaksi dengan oksigen di udara. Selanjutnya, paku yang berkarat. Awalnya, paku seperti biasa sebelum berkarat. Jika sering terkena udara atau bahkan terkena air, lama-kelamaan akan berkarat karena ini juga teroksidasi gitu. Mari kita lanjut ya. Ada yang tahu biloks atau bilangan oksidasi itu apa? Nah, biloks adalah angka atau bilangan yang menyatakan banyaknya elektron yang ditangkap atau dilepas oleh suatu atom dalam senyawa. Untuk menentukan bilangan oksidasi dari suatu unsur, ada beberapa aturannya nih. Nah, aturan biloks yang pertama, jika senyawa netral, maka total biloks atom penyusunnya harus sama dengan 0. Senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur ya, dan tidak bermuatan. Contoh misalnya HCl. HCl ini gabungan dari H dengan Cl. Berarti cara menentukan biloksnya, pertama tulis seperti ini. Biloks H, ini H, ditambah biloks Cl dari sini sama dengan 0. Nah, ditulis sama dengan 0 karena HCl merupakan senyawa netral, jadi total biloksnya harus sama dengan 0. Nah, awal penulisannya seperti ini, nanti bisa dilanjut untuk menentukan biloks yang ditanyakan. Selanjutnya, contoh lagi misalkan ada H2O, ini juga senyawa, gabungan atom H dan atom O. Maka biloksnya seperti ini, 2 kali biloks H. 2 ini karena atom H-nya ada 2 atau indeksnya atau jumlahnya ada 2. Jadi 2 kali biloks H ditambah biloks O sama dengan 0. Jadi karena H2O senyawa, maka total biloksnya di sini harus sama dengan 0. Kita lanjut ke aturan biloks yang kedua. Jika ion monoatom, maka biloksnya sama dengan muatannya. Nah, ion itu ada 2 jenis, ada ion positif, ada ion negatif. Jadi ada muatannya di atas atomnya ya. Nah, kalau monoatom berarti ion yang terdiri dari satu atom karena di sini mono ya atau satu. Contoh misalnya Na+. Nah, ini disebutnya ion karena ada muatannya nih. Ini muatannya positif, berarti disebutnya kation. Na+, atomnya cuma satu yaitu atom Na, berarti disebutnya ion monoatom. Biloksnya sama dengan muatannya, berarti di sini biloksnya positif 1. Positif 1 di sini karena muatannya positif 1 ya. Ini plus aja. Biasanya angka 1 ini ada yang menuliskan atau tidak juga tidak apa-apa. Ini ditulisnya positif 1. Selanjutnya Mg2+. Ini juga ion monoatom, hanya Mg ya, Mg2+, muatannya positif 2, berarti biloksnya juga positif 2. Lalu F-, ini juga ion monoatom, berarti biloksnya akan sama dengan muatannya. Di sini muatannya negatif 1, berarti biloksnya juga negatif 1 gitu. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke aturan biloks selanjutnya ya. Nah, untuk ion poliatom, maka total biloksnya harus sama dengan muatannya. Nah, ion poliatom itu berarti ion yang tersusun dari gabungan beberapa atom, lebih dari satu ya. Dan total biloksnya harus sama dengan muatannya. Contoh seperti ini, OH-, ada atom O dan atom H. Ini ada 2 kan, dan muatannya negatif 1, berarti ini ion negatif.
Berarti cara penulisannya seperti ini, bilox O yang ini ditambah bilox H yang ini sama dengan negatif 1. Di sini harus ditulis muatannya berapa. Nah, karena muatannya negatif 1, berarti ditulis juga di sini sama dengan negatif 1. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah NH4+. Ini juga ion poliatom, banyak atomnya ya, ada N dan ada H. Muatannya positif 1, ini disebutnya ion positif. Maka penulisannya seperti ini, bilox N ditambah 4 kali bilox H. 4 ini karena atom H-nya ada 4 di sini ya, atau indeks H-nya ada 4. Jadi 4 kali bilox H sama dengan positif 1. Nah, positif 1 ini sama dengan muatannya. Muatannya di sini positif 1 gitu. Selanjutnya, untuk unsur bebas. Nah, unsur bebas ini biloxnya sama dengan 0. Contohnya misalkan Na, H2, O2 dan lain-lain, ini biloxnya 0. Na saja biloxnya 0. Oke, Na plus yang tadi ya, dengan Na saja itu berbeda. Jadi kalau Na saja lalu H2, O2 jadi biloxnya 0 gitu. Nah, tadi selain ada aturan biloxnya, di sini juga ada urutan prioritas. Yang pertama, urutan prioritas yang pertama nih, bilox atom F adalah negatif 1 ya. Bilox atom F negatif 1. Selanjutnya, unsur di golongan 1A ada Li, Na, K, Rb, Cs, itu biloxnya positif 1. Selanjutnya, untuk unsur di golongan 2A ada Be, Mg, Ca, Sr, dan Ba, biloxnya adalah positif 2. Selanjutnya, untuk aluminium, ini Al ya, bukan Ai. Aluminium ini biloxnya positif 3. Lalu bilox H pada umumnya adalah positif 1. Dan bilox O pada umumnya negatif 2. Nah, kenapa nih kira-kira ditulis pada umumnya? Oke, ditulis pada umumnya karena tidak selalu segini biloxnya ya. Tidak selalu Al positif 3, tidak selalu H positif 1, tidak selalu O negatif 2. Tapi pada umumnya biloxnya seperti ini gitu. Selanjutnya, bilox atom ClBrI adalah negatif 1. Oke, urutan prioritas ini dari bawah dari 7 sampai 1 prioritasnya meningkat. Agar lebih paham nanti kita bahas beberapa contoh soalnya ya. Nah, sampai sini bisa dipahami? Oke, kalian bisa ulangi lagi videonya dan pahami semua aturannya ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama, tentukan bilox atom S dalam senyawa SO3. Langkah pertama, kalian tentukan dulu SO3 ini termasuk apa? Apakah senyawa, atau ion poliatom, atau ion monoatom, atau unsur bebas? Oke, di sini SO3 adalah senyawa ya, atau senyawa netral. Jadi penulisannya seperti ini. Total biloxnya harus sama dengan 0. Oke, awalnya ditulis seperti ini, bilox S, S-nya cuma 1, ditambah 3 kali bilox O, 3 karena jumlah atau indeks atom O-nya dalam SO3 ada 3 ya, yang ini. Lalu sama dengan 0. Di sini ditulis sama dengan 0 karena SO3 adalah senyawa netral. Jadi totalnya di sini harus sama dengan 0. Lalu, dalam urutan prioritas yang sudah disebutkan tadi, bilox O ini adalah negatif 2. Bisa dilihat lagi ya, dalam urutan prioritas, bilox O pada umumnya adalah negatif 2. Jadi ditulis negatif 2 seperti ini. 3-nya tetap, bilox S-nya tetap. Lalu kita kalikan 3 kali negatif 2 adalah negatif 6. Yang ini ya. Nah, lalu positif dikali negatif itu negatif. Jadi bilox S negatif 6 sama dengan 0. Lalu yang negatif 6 ini kita pindah ruaskan seperti ini. Kalau negatif pindah ruas jadi positif 6 ya, seperti ini. 0 ditambah 6 berarti positif 6.
Jadi bilog S dalam SO3 adalah positif 6. Untuk bilog positif atau negatifnya itu harus dituliskan ya. Nah, gimana? Sudah dipahami? Atau belum? Oke, biar lebih paham lagi kita coba jawab ke soal yang kedua. Yang kedua, soalnya tentukan bilogs atom Na dalam ion Na+. Nah, di sini ada keterangannya bahwa Na+ itu ion. Sekarang tinggal tentukan saja Na+ ini termasuk ion apa? Ion monoatom atau ion poliatom? Monoatom ya, karena hanya terdiri dari satu atom yaitu Na saja. Jadi Na+ ini adalah ion monoatom. Untuk ion monoatom, bilogsnya akan sama dengan muatannya. Jadi bilogs Na dalam Na+ adalah positif 1. Di sini muatannya positif 1, berarti bilogsnya juga positif 1 gitu. Kita lanjut soal contoh soal yang terakhir nih. Tentukan bilogs atom N pada ion NH4+. Nah, di sini sudah dituliskan bahwa NH4+ adalah ion. Sekarang tentukan apakah NH4+ ini termasuk ion monoatom atau ion poliatom? Oke, ion poliatom karena lebih dari satu atomnya, ada atom N dan ada atom H. Kita tulis seperti ini. Bilogs N, di sini N-nya 1, ditambah 4 kali bilogs H, di sini 4 karena atom H-nya ada 4, sama dengan positif 1. Positif 1 karena muatannya positif 1. Untuk ion poliatom di sini totalnya harus sama dengan muatannya ya. Nah, sama kan positif 1, ini juga positif 1. Lalu dalam urutan prioritas, lagi-lagi yang tadi sudah dijelaskan ada 7 ya urutan prioritas tadi. Bilogs H itu adalah positif 1. Ditulis seperti ini, bilogs N tetap, lalu 4 diturunkan tetap, bilogs H-nya jadi positif 1. Ini tetap sama dengan positif 1. Lalu kita kalikan, 4 dikali positif 1 adalah positif 4. Ini. Nah, kita pindah ruaskan nih, yang positif 4 kalau pindah ruas berarti tandanya berubah jadi negatif 4. Jadi positif 1 yang ini dikurangi 4. Jadi bilog N sama dengan positif 1 dikurangi 4 adalah negatif 3. Seperti itu. Jadi bilogs N adalah negatif 3 dalam NH4+. Bisa dipahami? Oke, kalau belum paham, kalian bisa tulis di kolom komentar pertanyaannya atau bisa juga hubungin ibu ya. Nah, untuk hari ini kita belajar sampai sini dulu. Silahkan dipahami. Kemudian kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah ya. Oke, mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir jangan lupa kerjakan juga beberapa soalnya ya. Nanti ibu kirimkan soalnya. Oke.